Halo anak-anak, hari ini kita akan menjelajahi dua cerita rakyat dari dua pulau yang berbeda, yaitu Lutung Kasarung dari Jawa Barat dan Legenda Danau Toba dari Sumatera Utara. Setiap cerita menyimpan pesan moral dan kearifan lokal yang penting untuk kita pahami. Pada zaman dahulu, di kerajaan Pasir Batang, hiduplah seorang putri yang lembut hati bernama Purbasari. Setiap pagi, ia mengenakan kebaya Sunda berwarna cerah. Rambutnya disanggur rapi, dihiasi bunga melati. Tak hanya anggun, Purbasari juga rendah hati. Ia sering melihat langsung ke ladang dan sawah untuk membantu rakyat dengan semangat gotong royong seperti adat leluhur masyarakat Sunda. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sang kakak Purbararang diliputi rasa iri. Ia menuduh Purbasari melakukan kesalahan yang besar. Tanpa pembelaan, Purbasari pun diasingkan ke dalam hutan yang sunyi. Di tengah hutan yang lebat, Purbasari bertahan hidup dalam saung bambu yang sederhana beratap ijuk. Ia memasak makanan khas Sunda dengan tanah liat dan memetik buah-buahan dari alam. Alam menjadi sahabatnya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan makhluk ajaib. Seekor lutung berbulu hitam muncul. Lutung ini bisa bicara. Dialah Lutung Kasarung, pangeran dari kerajaan jauh yang dikutuk menjadi seekor kera. Ia pun menghibur Purbasari dengan alunan sulung. Ketika tiba saatnya, Purbasari kembali ke kerajaan. Ia diarak dengan iringan tarian jaipong dan tabuhan angklung. Rakyat mengenakan pakaian adat Sunda, membawa tumpeng dan kue-kue tradisional. Akhirnya Purbasari dinobatkan menjadi ratu, dan Lutung Kasarung kembali ke wujud aslinya sebagai pangeran. Di sebuah desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba. Setiap hari, Toba mengenakan ulos di bahunya, kain tenun khas Batak yang diwariskan turun-temurun. Ia tinggal di rumah bolon, rumah adat Batak yang besar dan beratap tinggi. Suatu hari, Toba memancing di sungai. Tiba-tiba, ia menangkap seekor ikan mas ajaib yang bersinar keemasan. Betapa terkejutnya Toba ketika ikan tersebut berubah menjadi perempuan cantik yang mengenakan kebaya dan ulos. Mereka pun menikah, tapi dengan satu syarat, yaitu asal-usul sang istri tidak boleh diungkapkan. Toba dan istrinya hidup bahagia. Mereka sering mengadakan pesta adat dengan gondang Batak dan tarian tortor. Makanan khas seperti naniura dan arsik selalu tersaji saat perayaan. Namun, suatu hari, Toba melanggar janji. Ia marah pada anaknya dan tanpa sadar mengungkapkan asal-usul sang istri. Seketika istrinya kembali ke danau. Hujan deras turun. Desa mereka pun tenggelam dan terbentuklah Danau Toba dengan Pulau Samosir di tengahnya. Dari cerita tadi, ada beberapa unsur budaya yang telah disinggung. Contohnya ada baju adat khas Sunda dan khas Sumatera Utara. Selain itu, ada juga makanan, alat musik, dan lain-lain. Dari kedua cerita tadi, apa persamaan dan perbedaan budaya di Jawa Barat dan Sumatera Utara? Nilai baik apa yang bisa kamu terapkan dari kedua cerita ini?